Karena sekarang ini di antara saudara-saudara masih ada peluang untuk menyambut kedatangan orang-orang yang baru menyelesaikan ibadah haji. Saya ingin membacakan beberapa hadis dan riwayat tentang keutamaan dan kemuliaan menyambut orang-orang yang baru pulang melakukan ibadah haji. Saya tidak akan membacakan sanad-sanad hadis itu karena panjang. Kana Ali bin al-Husaini salawatullahi alaihima yaqulu ya ma'syara ma lam yahujja istabshiru bil haji wa safihuhum wa azzimuhum fa inna dzalika yajibu alaikum tusyarikuhum fil ajr. Terima melalui Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali putra Husain, semoga salawat Allah bagi mereka berdua. Imam Ali Zainal Abidin berkata, hei orang-orang yang tidak sempat melakukan ibadah haji, bergembiralah dengan kedatangan orang-orang yang haji. Wasafihuhum, dan salamilah mereka. Wa azimuhum, dan muliakanlah mereka. Fa inna dzalika yajibu alaikum, karena berbuat begitu itu wajib atas kamu. Tusyarikuhum fil ajr, agar engkau bersarikat bersama mereka dalam pahala hajinya, agar engkau juga memperoleh pahala haji dari mereka yang melakukan ibadah haji. Di sini Imam Ali menyebutkan 3 adab yang harus kita lakukan untuk orang yang datang setelah melakukan ibadah haji, untuk para haji. Yang pertama ialah bergembira dengan kedatangan mereka, yang kedua menyalami mereka, dan yang ketiga memuliakan mereka. Dengan cara begitu, kata beliau, kita akan memperoleh bagian dari pahala ibadah haji yang mereka lakukan. Di dalam riwayat yang lain, terima dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau menerimanya dari ayahnya, beliau menerimanya dari Ali bin al-Husain, yang berkata, badiru bisalami alal haji wal mu'tamiri wa musafahatihim min qablu an tukhalituhumuz zunubu. Bersegeralah kamu menyampaikan salam kepada orang yang haji dan umroh, dan bersegeralah kamu bersalaman dengan mereka sebelum dosa-dosa mengotori mereka lagi. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man laqiya hajan fasofahahu kana kaman istalamal hajara. Barang siapa yang berjumpa dengan seorang yang haji, kemudian ia bersalaman dengannya, sama seperti orang yang istilam, yang bersalaman dengan Hajar Aswad. Istilam adalah mengangkat tangan dari jarak yang dekat dengan Hajar Aswad sebagai pengganti mencium Hajar Aswad yang tidak dapat kita lakukan karena berbagai hal. Orang yang berjumpa dengan orang yang haji dan menyalaminya sama seperti orang yang istilam kepada Hajar Aswad. Pada hadis nomor 257 dalam kitab Al-Khisal. Al-Khisal adalah sebuah kitab hadis yang tersusun dari hadis 11, 22, 33, 44 sampai 1000 kalau saya tidak salah. Yang dimaksud 22 itu misalnya hadis-hadis yang bunyinya ada 2 hal, ada 2 kenikmatan
yang tersembunyi dan baru kamu rasakan kalau nikmat itu tidak ada, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ada dua tetesan yang sangat dicintai Allah, tetesan air mata orang-orang yang menyesali dosa-dosanya dan tetesan darah di medan pertempuran. Itu hadis yang dua-dua. Ada hadis yang tiga-tiga. Ciri orang munafik itu tiga, disebutkan satu-satu. Ada hadis yang empat-empat, ada hadis yang lima-lima. Nah, ini sebagian dari hadis yang ke-400 dalam Al-Khisal. Cuma dalam kitab ini disebutkan pada hadis nomor 257. Tidak disebutkan hadis awal-awalnya, hanya ujungnya saja. Idza qadima akhukum min Makkah faqabbil baina yadayhi wa faha alladhi qabbala bihi al-hajar al-aswada alladhi qabbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ainu alladhi nazara biha ila baitillahi azza wa jalla wa qabbil mawdi'a sujudihi wa wajhihi wa idha hana'tumuhu faqulu qabilallahu nusukak wa rahima sa'yak wa akhlafa alayka nafqatak wa la ja'alahu akhira ahdika bibaitihil haram. Apabila saudaramu baru pulang dari Mekah, ciumlah di antara kedua matanya. Tentu ini kalau laki-laki dengan laki-laki ya, atau perempuan dengan perempuan lagi. Cium juga mulutnya yang pernah mencium Hajar Aswad yang dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ain, dan matanya alladhi nazara biha ila baitillahi wa azza wa jalla, yang matanya itu pernah memandang rumah Allah azza wa jalla. Cium jugalah tempat sujud dan wajahnya, cium dahi tempat sujudnya dan wajahnya. Wa idza hana'tumuhu, apabila kamu mengucapkan salam kepadanya, ucapkanlah doa ini, doa kepada orang yang haji itu. Qabilallahu nusukak, semoga Allah menerima pengorbananmu. Wa rahima sa'yak, semoga Allah menyayangi segala usahamu. Wa akhlafa alaika nafqatak, dan mudah-mudahan Allah mengganti berlipat ganda nafkah yang kamu keluarkan untuk haji. Wala ja'alahu akhira ahdika bibaitihil haram, dan mudah-mudahan ini tidak dijadikan Allah haji engkau yang terakhir dengan Baitullah Al-Haram, dengan Masjidil Haram. Jadi kita dianjurkan mengucapkan selamatnya dengan berdoa, mudah-mudahan Allah menerima ibadah haji Anda, mudah-mudahan Allah menyayangi sa'i Anda atau usaha-usaha Anda, dan mudah-mudahan Allah menggantikan kepada Anda dengan berlipat ganda nafkah yang pernah Anda keluarkan, dan mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir antara Anda dengan Masjidil Haram. Dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqun 'alal muslimi idza arada safaran ayyu'lima ikhwanahu wa haqqun 'ala ikhwanihi idza qadima ayyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim apabila hendak bepergian ia memberitahukan saudara-saudaranya, dan hak bagi saudara-saudaranya untuk mendatangi orang yang pulang dari perjalanan itu apabila ia sudah kembali. Hakun ala ikhwanihi idza qadima ayatuh. Jadi adalah hak
bagi seorang haji untuk melakukan perpisahan kepada orang-orang yang ditinggalkannya pada saat yang sama apabila ia datang, menjadi kewajiban bagi saudara-saudaranya untuk mendatanginya dan menemuinya. Dari beberapa hadis disebutkan juga disunahkan bagi orang yang pulang dari haji itu, dan sunnah itu belum sempat saya lakukan sampai sekarang, untuk melakukan walimah, untuk melakukan selamatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la walimata illa fi khamsin, fi ursin au khursin au idharin au wikarin au rikazin. Tidak boleh melakukan walimah, selamatan itu bukan tidak boleh, sebetulnya ini menunjukkan tidak disunahkan melakukan walimah kecuali dalam 5 hal. Ini juga dikutip dari Al-Khisal pada bab 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walimata illa fi khamsin. Tidak boleh melakukan walimah atau tidak disunahkan melakukan walimah kecuali dalam 5 hal. Fi ursin, dalam urs, kedua dalam khurs, ketiga dalam izar, keempat dalam wikar, dan kelima dalam rikaz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu persatu. Fa ammal urs, adapun yang dimaksud urs adalah at-tazwij, pernikahan. Jadi ketika menikah kita disunahkan untuk melakukan walimah. Urs itu dalam bahasa Arab artinya pengantin. Arus adalah mempelai, pengantin. Lailatul urusah itu malam pengantin. Jadi tidak disunahkan melakukan walimah kecuali dalam 5 hal. Pertama, ketika ada pengantenan, ada acara pernikahan, kita disunahkan melakukan walimah. Wal khurs, dan Rasulullah menjelaskan al khurs an-nifasu bil walad. Yang kedua disunahkan ada walimah kalau ada orang yang melahirkan, ada anak baru yang lahir, disunahkan bagi kita untuk melakukan walimah, selamatan, buat menyambut kedatangan makhluk Allah yang baru di keluarga kita. Yang ketiga wal izar. Wal izar artinya kata Rasulullah al-khitan. Jadi kalau ada anak yang dikhitan, kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan walimah. Wal wikar, yang keempat, al wikar adalah ar-rajulu yashtari ad-dar, orang yang baru beli sebuah rumah, baru mendapat rumah baru, itu dianjurkan untuk melakukan selamatan untuk rumah yang baru dibelinya. Kalau ada orang baru menikah lagi, kemudian punya rumah lagi, satu lagi, 2 kali dia selamatannya. Kalau orang baru menikah lagi, kemudian beli rumah baru, dan yang terakhir ini, dan baru pulang haji, 3 kali selamatannya dia. Warrikaz, yang terakhir itu, yang disebut rikaz, adalah alladzi yaqdimu min Makkah, orang yang baru kembali dari Mekah. Orang yang baru kembali melaksanakan ibadah haji atau umroh dianjurkan mengadakan walimah. Itu disebutnya walimatur rikaz. Jadi ada walimatul urus, itu walimah untuk orang yang baru menikah. Ini walimatur rikaz untuk orang yang baru pulang dari haji.
Jadi saya ulangi lagi ini. Di dalam riwayat yang lain dengan sanad yang panjang ini, haddatsana Muhammad bin Ali bin Syah, haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain, terus sampai an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi, dari Ja'far bin Muhammad, Ja'far As-Shadiq, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi wasiyatihi lahu, dalam salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Imam Ali. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, hey Ali, la walimata illa fi khamsin." Tidak disunahkan walimah kecuali di dalam 5 hal. Fi ursin au khursin au izarin au wikarin au rikazin. Dan Nabi menjelaskan seperti tadi, wal ursu at-tazwiju wal khursu an-nifasu bil waladi wal izaru al-khitanu wal wikaru fi syira'id dari wal rikazu alladhi yaqdimu min Makkah. Saya bacakan itu berulang-ulang biasa kalau baca hadis, karena menurut teori belajar mutaakhir, Anda akan lebih mengingat sesuatu apabila Anda membacanya sehingga telinga Anda bisa mendengarkannya, kemudian mengulangi-langinya, dan yang paling bagus mengajarkannya kepada yang lain. Nah, itu pahala untuk haji, orang yang haji. Di Indonesia seringkali kita kelirukan antara haji dalam arti ibadah hajinya dengan orang yang melakukan hajinya. Ibadah hajinya itu disebut haj dalam bahasa Arab, atau hajjah, pendek haknya, haj atau hajjah. Seperti hajjan mabrura, haji yang mabrur, itu untuk ibadah hajinya. Sampai di Indonesia orang keliru itu, menganggap bahwa haji di situ adalah hajinya, orangnya, orang yang haji. Orangnya itu haji, panjang haknya. Karena itu tukang dagang di Arab udah bisa membedakan itu. Haji, haknya panjang. Lalu orang Indonesia mengulanginya, haji, gitu. Itu udah beda artinya. Haji artinya orang yang melakukan haji. Haji itu ibadah hajinya. Jadi hajjan mabrura itu ibadah hajinya. Mudah-mudahan ibadah hajinya itu ibadah haji yang mabrur, bukan orangnya yang mabrur. Di Indonesia dikira mereka yang tidak belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Arab tapi tidak selesai seperti saya, atau orang yang pura-pura tahu belajar bahasa Arab, haji mabrur itu untuk orangnya. Sehingga mereka mengatakan kepada perempuannya, mudah-mudahan Bapak Fulan menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan Ibu Fulanah menjadi hajah yang mabruroh. Bukan, tidak ada hajah yang mabruroh, yang ada adalah haj yang mabrur atau yang hijjah yang mabruroh dengan tasdid. Tapi mari kita tinggalkan masalah bahasa yang memang biasa kita ini salah kaprah. Saya ingin bacakan beberapa hadis tentang ciri-ciri orang yang diterima hajinya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaim qubulil haji, tanda-tanda orang yang hajinya diterima. Sekali lagi saya tidak bacakan sanadnya yang panjang. Ini dari Ja'far ibn Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya Ali bin Husain, dari bapaknya lagi, dari Ali alaihissalam. Qala, ia berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayatu qabulil haji, tanda diterimanya ibadah haji adalah tarku makana alaihil abdu muqiman minadz-dzunubi. Tarku makana alaihil abdu muqiman minadz-dzunubi, yaitu kalau seorang hamba sudah meninggalkan dosa-dosa yang dilakukannya sebelum dia melakukan ibadah haji atau yang biasa dia lakukan. Jadi tanda diterimanya ibadah haji ialah meninggalkan apa-apa yang biasa ia lakukan. Jadi dosa yang he used to commit, the crime he used to commit. Saya menggunakan bahasa Inggris karena untuk bahasa Inggris ada kata used to untuk menunjukkan sesuatu yang biasa kita lakukan sebelumnya. Kalau orang Inggris mengatakan, dulu saya tinggal di kampus. Dulu tinggal di kampus. Kalau orang Indonesia menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris, itu bahasa Inggrisnya Indonesia, akan mengatakan, dulu saya tinggal di kampus. Dia mengatakan, in the past, I lived in campus. Itu kalau bahasa Inggris Indonesia. Benar itu orang Inggris pasti ngerti. Cuma rada ganjil aja. Orang Inggrisnya akan mengatakan, I used to live in campus. Tanpa harus menyebut in the past. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu min alamati qabulil haji idza raja'a ar-rajulu amma kana alaihi minal ma'asi hadza alamatu qabulil haji wa in raja'a minal haji thumma in hamaka fima kana min zinain aw khiyanatin aw maksiyatin faqad rudda alaihi hajjuhu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri diterimanya haji ialah apabila seorang itu kembali dari haji, ia tidak lagi melakukan kemaksiatan kana alaihi, yang he used to, kemaksiatan yang biasa ia lakukan. Hadza alamatu qabulil haji. Ini adalah ciri diterimanya haji. Wa in raja'a minal haj, kalau ada orang kembali dari melakukan ibadah haji, kemudian dia jatuh lagi pada perzinahan atau pengkhianatan atau kemaksiatan, itu pertanda bahwa hajinya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Faqad rudda alaihi hajjuhu. Dia sudah ditolak hajinya. Saya akan berhenti pembacaan hadis-hadis itu pada bagian ini. Salah satu tanda orang yang ibadah hajinya diterima ialah dia meninggalkan maksiat-maksiat yang used to dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Ciri orang ibadah hajinya diterima adalah perubahan perilaku. Dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Yang disebut maksiat, seperti kita ketahui, berasal dari kata asa, yang artinya membangkang, menentang, membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya. Jadi termasuk maksiat misalnya ialah mengikuti hawa nafsu, mendahulukan diri sendiri ketimbang orang lain, menzalimi orang lain, egois itu, dan saya sering mengulangi kata-kata itu. Egois itu berasal dari kata ego, aku, mendahulukan kepentingan sendiri ketimbang orang lain. Nah, orang yang hajinya diterima akan berubah dari orang yang biasanya hanya memperhatikan dirinya sendiri menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Orang yang ibadah hajinya diterima berubah
dari orang yang tadinya ingin diistimewakan orang lain, menjadi orang yang ingin mengistimewakan orang lain. Orang yang hajinya diterima Allah itu berubah dari kebiasaan, dari yustu, kebiasaan dikhidmati orang lain, menjadi orang yang berusaha berkhidmat kepada orang lain. Dan saya ingin menceritakan pengalaman haji saya terakhir ini sebagai seorang pembimbing. Dahulu saya pernah berangkat haji sebagai orang yang dibimbing. Haji yang pertama saya berangkat bersama orang tua saya yang membiayai haji saya. Untuk pertama kalinya waktu itu orang-orang memakai pesawat terbang setelah sebelumnya memakai kapal laut. Pada tahun 70-an. Tentu saja waktu itu saya sangat muda. Saya berangkat haji dan waktu itu saya menyaksikan pemandangan yang sangat tidak enak. Karena saya temukan jemaah haji Indonesia ini sangat memperhatikan kepentingan dirinya sendiri pada waktu haji itu dan tidak hirau dengan kepentingan orang lain. Ketika kita masuk pesawat misalnya, dulu pesawat yang pertama kali untuk para jemaah haji itu, dan Anda bayangkan jemaah haji itu kan sampai sekarang menurut statistik Departemen Agama lebih dari setengahnya adalah para petani. Padahal dalam sistem ekonomi Indonesia, para petani adalah orang-orang yang paling ditindas oleh pemerintah. Para petani itu tidak boleh harga beras mereka itu bertarung dengan harga-harga yang lain. Karena begitu harga beras itu naik, pemerintah mendropnya dengan beras dari impor. Pemerintah sekarang melakukan subsidi besar-besaran bagi para petani Thailand buat menekan petani di Indonesia. Aneh saya itu kalau sudah berkaitan dengan penindasan, bicara saya semangat. Hari Jumat yang lalu itu, saya diundang untuk hadir dalam walimah syukuran selesai ibadah haji pada kepala bulog yang baru saja melaporkan kepada DPR sehari sebelumnya bahwa ia baru membeli ratusan ribu ton beras dari luar. Kebetulan kepala bulog itu termasuk jemaah yang saya bimbing kemarin itu. Jadi kesempatan buat saya untuk mengingatkan kepala bulog bahwa haji dia baru diterima Allah. Kalau setelah pulang dari ibadah haji, dia tidak menindas lagi para petani. Sehingga hampir-hampir saja seluruh ceramah saya tidak berkaitan dengan haji, tapi berkaitan dengan penindasan para petani. Nah, rombongan saya itu kebanyakan dari para petani lah, orang-orang kecil. Dari dulu pegawai negeri dan pejabat itu jarang yang naik haji. Sekarang pun sedikit sih yang naik haji. Petani-petani yang umumnya tidak pernah keluar negeri, tiba-tiba masuk pesawat. Waktu itu saya masuk pesawat, dan sayangnya lagi orang itu memberikan tiket untuk jemaah haji itu tanpa nomor tempat duduknya. Jadi jemaah haji boleh milih tempat duduk sekehendak hati mereka. Karena masuknya berdesak-desakan kan, saling mendahului. Semuanya ingin memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Seorang saudara misalnya yang pergi dengan adiknya duduk di satu tempat, lalu dia tandai kursi di sampingnya itu untuk adiknya. Adiknya di tempat lain juga duduk dan menandai tempat duduknya itu. Sehingga pesawat sudah mau take off, banyak orang masih berdiri nak kebagian tempat duduk. Dan di tempat-tempat duduk yang kosong ada tangan-tangan yang mengawal dengan penuh kekuatan. Kadang-kadang mungkin mau memukul orang-orang. Ini udah terisi, kata dia. Pindah lagi sama, ini udah terisi.
Sampai akhirnya pramugari berusaha menertibkan mereka. Itu cerminan dari egoisme, mementingkan diri sendiri. Padahal itu dilakukan oleh orang yang sedang berjalan melakukan ibadah haji. Saya ini berniat berangkat bersama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berkhidmat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya saya pun kebagian pahala dari ibadah haji bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya sekarang berkhidmat kepada 90 orang jemaah haji saya, berarti saya mendapat 91 pahala ibadah haji. Pahala ibadah haji saya dan pahala 90 orang yang saya khidmati. Saya memperoleh overflow, limpahan pahala dari orang yang melakukan ibadah haji itu. Jadi saya bilang, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu akan berangkat insya Allah dengan membawa kantong kecil saja, supaya tangan saya kosong dan saya pakai untuk mengangkat koper-koper bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun untuk ONH Plus itu sudah ada petugasnya di sana yang kekot, tapi kan ada koper yang dibawa masuk ke, ada tentengan yang biasanya berat-berat jemaah haji itu. Itu saya bilang saya siap membawanya. Dan bapak-bapak dan ibu jangan segan-segan menyuruh saya untuk berkhidmat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya saya kebagian pahala itu. Setelah mereka berangkat haji, luar biasa itu, menakjubkan. Saya lihat itu jemaah haji saya itu rame-rame, malah pertama berusaha berkhidmat kepada ustadznya. Ada seorang ibu-ibu yang bawa barangnya banyak sekali. Saya bilang, biar saya bawa. Dia tetap tidak mau menyerahkannya. Biar saya bawa. Dia malah mengancam saya. Gabi tak acan jomblo, kata itu. Tak acan jomblo ya, jompo. Tak acan jompo ya. Tak acan jompo, katanya gitu. Bedakan jomblo dengan jompo. Jomblo itu istilah anak-anak muda sekarang, itu bahasa prokem yang saya sendiri tidak tahu apa maknanya. Kalau jompo itu orang yang sudah tua renta. Jadi malah ibu itu tersinggung kalau saya berkhidmat kepadanya itu, karena saya menganggap dia jompo. Lalu tas saya diperebutkan, pada tasnya kecil, semua orang berusaha membawa tas saya. Lalu kebiasaan berkhidmat itu saya lihat dialami oleh para jemaah haji saya ini khususnya. Ada jemaah haji itu yang bawa makanan banyak di kopernya itu, sehingga dia berat. Saya tanya, kenapa bawa banyak makanan itu? Saya ingin bagi-bagikan makanan itu kepada para jemaah haji. Dan memang ada beberapa waktu kan ketika jemaah haji itu tidak sempat makan. Misalnya perjalanan Madinah ke Mekah yang biasanya bisa ditempuh dengan 5 jam atau 6 jam, waktu itu kita tempuh dalam waktu 13 jam. Hampir 2 kali perjalanan pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Orang-orang kelaparan tentu, karena dalam perjalanan bis jemaah haji tidak ada tukang jualan di terminal itu ya, tidak ada juga yang masuk. Wah, waktu itu saya rindu betul ke tanah air. Kalau naik bis di Indonesia itu ada saja yang jual makanan, melepaskan kita dari rasa lapar itu. Nah, bapak yang itu membagi-bagikan makanan. Ketika sampai di Mekah, kita lakukan tawaf itu tengah malam, kita kelaparan juga. Ada beberapa bapak tanpa kita ketahui hilang dari bis itu, mau pulang lagi ke tempat itu, ke Ajiziyah waktu itu. Ini bapak-bapak, beberapa orang bapak hilang. Kita tunggu bis itu, tapi semua tidak ada yang mau menggerutu karena khawatir hajinya batal. Saya sudah peringatkan kepada mereka ayat Al-Quran, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di antara yang membatalkan ibadah haji dan tidak ada dendanya itu, tidak ada tebusannya, tidak ada damnya, yaitu kalau kita berkata kotor, bertengkar, atau berkata yang menyakitkan hati orang lain. Itu membatalkan haji itu. Walaupun kehel itu jemaah haji, semua menunggu, sabar gitu. Walaupun terlontar juga, kemananya siapa sih? Tapi ya, wah sabar betul kita sabar. Saya bilang, Pak, malah nyebut sabar dengan tidak sabar itu bisa membatalkan juga. Ternyata bapak yang hilang itu pergi dulu membeli makanan. Ada yang beli ke Kentucky Fried Chicken
yang jaraknya ada di halaman Masjidil Haram itu. Jadi itu perusahaan Amerika sekarang melakukan invasi sampai halaman Masjidil Haram. Beli Kentucky Fried Chicken untuk dibagi-bagikan. Masih ada rasa haru gitu ya. Untuk berkhidmat kepada orang-orang itu. Padahal itu sebetulnya tanggung jawab penyelenggara jemaah ONH plus. Tapi memang mereka sediakan makanan, tapi di pemondokan. Jadi rame-rame saling membagikan makanan itu, belajar berkhidmat kepada orang lain. Kalau mereka mau makan, itu sudah sampai di tempat makan, seringkali antrian makan kita ini, karena antri prasmanan lah makannya. Seringkali agak lambat itu antrian itu, karena masing-masing menyuruh orang lebih dahulu. Tepayun, silakan Pak, duluan. Semua tidak mau mendahului. Bagi kalau ada ustadz di situ. Semua tidak mau mendahului ustadznya. Ustadznya juga ustadz yang sangat tawadu. Tidak juga mau mendahuluinya. Seringkali macet itu hanya karena saling mendahulukan yang lain. Padahal pada saat itu jemaah haji yang lain akan menyaksikan betapa banyak jemaah haji yang mengutamakan dirinya sendiri. Orang yang haji itu kalau masuk toilet kan itu antri. Itu orang-orang berebutan itu masuk toilet itu. Kecuali di jemaah haji saya. Orang berebutan mempersilahkan yang lain untuk lebih dahulu. Saya bilang itu tanda orang yang diterima hajinya. Kalau biasa dia dikhidmati orang lain, sekarang mengubah perilakunya menjadi berkhidmat kepada orang lain. Kalau biasa dilayani orang lain, sekarang berusaha melayani orang lain. Itu tanda orang yang ibadah hajinya diterima. Kalau yang semula bakhil kemudian menjadi dermawan, itu pertanda bahwa ibadah hajinya diterima. Kalau dahulu mementingkan diri sendiri, sekarang dia selalu memikirkan orang lain, itu pertanda dari ibadah haji yang diterima. Jadi kalau saudara-saudara nanti pulang dan menemui para jemaah haji yang baru pulang, sekali lagi saya anjurkan saudara datang menemui dia, menyambut dengan gembira kedatangannya, menyalami dia, karena bersalaman dengan orang yang haji sama pahalanya dengan orang yang istilam dengan Hajar Aswad. Kemudian memuliakan mereka. Untuk menilai apakah ibadah hajinya diterima atau tidak, lihat saja perilaku jemaah haji itu. Setelah itu, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian setelah itu, lihatlah perubahan itu. Dan saya menyaksikan, insya Allah mudah-mudahan jemaah haji saya diterima hajinya, karena saya lihat perubahan perilaku mereka setelah mereka melakukan ibadah haji. Dari orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Dari orang yang tadinya suka dilayani menjadi orang yang suka melayani. Dari orang yang tadinya sering ngomong-ngomong yang tinggi-tinggi menjadi ngomong-ngomong yang menandakan kerendahan hati mereka. Dan itu adalah alaim qabulil hajj, alamat-alamat dari orang yang diterima hajinya. Karena kewajiban bagi orang yang haji untuk mengadakan selamatan setelah dia pulang. Sampai sekarang saya belum melakukannya. Jadi selamatan saya dalam ini aja sekarang, dalam pengajian ini sekarang. Dan selamatan saya sekarang mungkin tidak membagikan makanan, tapi seperti yang saya janjikan, saya akan bagikan oleh-oleh yang khas dari negeri Arab. Jadi saudara tidak bisa menuding saya membelinya di Tanah Abang atau di Pasar Baru. Kalau saya bagikan kepada Anda sekarang ini sajadah, Anda bisa curiga, karena sajadah yang dibeli di Tanah Mekah pun kebanyakan made in China. Saya tidak membagikan kerudung juga kepada ibu-ibu, karena kerudung itu bisa dibeli di Pasar Kiara Condong juga. Saya tidak belikan kepada Anda hadiah misalnya jam atau loji. Di sini pun banyak itu dibeli. Kenapa saya tidak membagi ibu-ibu kerudung? Karena di sini pun banyak. Kenapa tidak saya bagi bapak-bapak jam atau arloji? Di sini pun banyak. Jadi yang saya bagikan kurma nanti. Kurma tidak ada di sini. Tapi mungkin bapak bisa beli. Wah, kan kurma bisa dibeli juga. Nanti dilihat kurmanya. Kurma itu tidak pernah ada di sini. Tidak pernah berada di Tanah Abang. Tidak pernah berada di Pasar Kiara Condong. Juga tidak pernah Anda saksikan di bulan puasa.
Itu kurma yang khas, karena namanya sadai. Ada macam-macam kurma. Ada kurma yang namanya kurma ajwa. Itu kurma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecil, tapi itu bisa katanya menyembuhkan berbagai penyakit. Walaupun mengandung gula yang banyak, tidak akan menyebabkan Anda menderita kolesterol atau mengganggu gula Anda. Kurma ajwa itu kurma yang paling mahal. Harganya sekitar 100 real sampai 120 real per kilo. Dan saya mohon maaf, hanya beli ajwa untuk kepentingan keluarga saya saja. Karena itu terlalu mahal. Jadi kalau dibagikan kepada bapak-bapak, ya mahal itu. Kemudian yang kedua ada kurma anbar. Biasanya bentuknya gede-gede. Kurma itu menurut katanya orang-orang Arab, itu termasuk semacam obat kuat juga. Maksud obat kuat itu suplemen untuk apa itu? Istilah obat kuat itu dalam bahasa Indonesia ya untuk menambah energi kita. Walaupun kata mereka kurma ambar itu bisa mengubah lam menjadi alif. Harganya sekitar 70 realan atau 90 realan, tergantung jenis ambarnya. Itu saya tidak beli ambar juga, karena saya tidak ingin mengubah seluruh lam menjadi alif. Karena lam kalau tambah alif itu la, artinya tidak. Nah, saya ubah sebuah kurma, karena kurma itu tumbuh di sebuah daerah yang kering di padang pasir Saudi, di daerah yang namanya Qasim. Tumbuhnya keras, dan karena itu dia juga bisa jadi sumber energi buat Anda. Tapi kalau Anda nanti menikmati kurma ini, dibagikan kepada bapak-bapak, dan karena saya hanya bawa sekitar 25 kilo, jadi nanti dibagikan saja di dalam tampan, dan setiap orang hanya boleh take two. Belajarlah memperhatikan orang lain, dan nanti akan kita lihat itu perilaku Anda itu, apakah memperhatikan orang lain. Please take two. Nah, Mas Titon mau berkhidmat ini. Kurma itu bukan sembarang kurma, itu ada berkahnya itu. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya pernah mendengar hadis larangan menjual kulit binatang kurban. Bagaimana pandangan Ustaz? Saya tidak pernah membaca hadis yang melarang menjual kulit binatang kurban. Tidak pernah saya baca hadis itu. Jadi itu saya tidak tahu jawabannya. Di sepanjang yang saya ketahui tidak ada larangan untuk menjual kulit binatang kurban. Di tanah suci itu kulitnya itu dibuang itu. Kulit lalu kaki ke bawah itu dan kepala dibuang. Berserakan itu di Mina itu. Di sini ada ustaz melarang membuang kepala hewan kurban. Bagaimana kalau tidak dibuang, mau dikemanakan itu? Nggak ada yang makannya. Bisa saja dijual, nggak ada larangan untuk menjual kulit kurban. Tapi kita anjurkan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan fisabilillah atau untuk menolong orang-orang fakir miskin. Bagus kalau sambil membagikan hewan kurban itu dibagikan juga hasil penjualan kulit kurban itu, sehingga pada hakikatnya mereka ikut makan kulit juga. Ada yang mengatakan karena dalam Al-Quran katanya itu harus dimakan, semua hewan kurban itu harus dimakan, tidak ada yang harus dijual, tapi harus dimakan. Kalau betul begitu mau konsisten, itu tulang-tulangnya juga tolong dimakan itu. Mengapa kalender Hijriah dimulai dari Muharram, bukan dari Rabiul Awal? Hijrah itu sendiri, ya betul. Itu juga pertanyaan saya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu hijrah bukan pada bulan Muharram, pada bulan Rabiul Awal beliau datang ke Madinah. Sebetulnya bulan Muharram, Safar itu semuanya sudah ada. Rabiul Awal sudah ada sebelum adanya Islam itu. Itu bulan Qamariyah itu. Cuma belum diberi nama dengan permulaan tahunnya kapan. Jadi Muharram itu sudah ada sebelumnya.
Dan karena itu ketika kemudian diresmikanlah permulaan hijrah Nabi itu sebagai tahun pertama Hijriyah, susunan bulannya tetap mengikuti susunan bulan yang awal, yaitu mulai dari bulan Muharram dan seterusnya itu. Bagaimana kriteria dan definisi dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak termasuk dosa besar. Itu definisinya. Dan apa dosa besar itu? Nah, itu ada hadisnya tentang dosa besar itu. Membunuh, minum minuman keras, durhaka kepada orang tua, lari dari medan pertempuran, berdusta, mencuri, menipu orang. Itu dosa-dosa besar. Musyrik, itu dosa besar. Nah, di luar itu adalah dosa-dosa kecil. Berbuat zalim itu termasuk dosa besar. Berbohong yang kecil itu mungkin dosa kecil. Berbohong yang besar, dosa besar. Kata Imam Ali, termasuk dosa besar adalah dosa-dosa kecil yang kita biasakan. Jadi kalau dosa kecil itu juga kita biasakan, dia berubah menjadi dosa besar. Jadi kriterianya bisa berganti itu. Kata Imam Ali juga, dosa besar adalah dosa yang dipandang remeh oleh para pelakunya. Jadi kalau kita memandang remeh perbuatan dosa, betapapun kecilnya, dosa itu segera berubah menjadi dosa besar. Apakah yang dimaksud tidak boleh memakai pakaian berjahit? Bukankah sabuk juga dijahit? Mengapa di dalam pakaian ihram laki-laki dan wanita berbeda? Yang dimaksud dengan pakaian itu adalah apa yang dikenakan dia. Sabuk tidak termasuk pakaian. Biasa jemaah haji bawa kantong itu, kantong kesehatan, itu tidak dihitung sebagai pakaian. Kalau pakai jam, dia tidak dihitung pakai pakaian. Jadi karena itu sabuk atau jam yang berjahit tidak menyebabkan tidak sahnya pakaian ihram, walaupun dijahit, tidak, karena dia tidak termasuk pakaian. Mengapa dalam pakaian ihram laki-laki dan wanita berbeda? Saya juga tidak tahu itu mengapa. Tapi hanya saya menggunakan akal saya saja, tidak merujuk kepada ayat Al-Quran atau hadis. Karena kalau perempuan pun memakai pakaian ihram seperti itu, lalu kemudian dadanya sebelah dibuka, bisa terjadi bencana besar pada waktu ibadah haji. Tamattu setelah tanggal 13 Zulhijjah, setelah hari tasyrik, berdasarkan ayat Al-Quran, bahwa kita harus mengakhiri haji dengan membawa hewan kurban itu pada tempat penyembelihannya. Itu kebetulan dalam bahasa Arabnya tempat penyembelihan mahillah itu bisa berarti dua. Dalam bahasa Arab mahillah itu bisa berarti tempat penyembelihan atau waktu penyembelihan. Karena mim itu dalam bahasa Arab bisa isim zaman dan bisa isim makan, bisa menunjukkan waktu. Maghrib itu bisa menunjukkan waktu tenggelam matahari, bisa juga menunjukkan tempat tenggelamnya matahari. Barat misalnya itu dalam bahasa Arab maghrib juga, karena barat adalah tempat tenggelamnya matahari. Menurut itu, karena itu sebagian ulama berpendapat tidak boleh menyembelih dam tamattu setelah tanggal 13 Zulhijjah. Saya kira malah mungkin ijma kaum muslimin. Apakah walimah safar termasuk akan haji juga sunnah? Tidak, itu tidak termasuk sunnah. Kalau melihat hadis yang 5 tadi itu, tapi itu termasuk sunnahnya itu bukan walimah safarnya, tapi yang sunnahnya itu adalah memberitahu kepada kawan-kawannya kepergiannya kepada haji. Dan sunnah di situ juga adalah sunnah meminta doa dari orang-orang, bukan pada walimahnya, tapi pada permintaan doanya, pada bersedekahnya, dan pada pemberian tahunya kepada jemaah dan kepada kawan-kawannya. Kalau sekaligus juga ada walimah, ya bagus saja. Ustaz, mengapa para imam ahlul bait dikaruniai gelar alaihi salam, bukan radhiyallahu anhum? Sebenarnya bukan ahlul bait saja, kita juga dapat gelar itu. Kita juga dapat. Kalau ada orang menyampaikan salam kepada Anda, saya misalnya, saya sampaikan salam kepada Anda dari Sayyid Husain Fadlullah, Anda harus membaca begini: alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kalau ada ibu-ibu
atau gadis di sini ini, kemudian ada kawannya datang, kawannya perempuan lagi, menyampaikan, ada salam dari si boy. Yang menyampaikan salamnya laki-laki, namanya si boy. Kalau dia, ada salam dari si girl, itu beda lagi jawabannya. Kalau yang menyampaikan salamnya si boy, dia harus mengucapkan alaiki kepada yang menyampaikan salam, wa alaihis salam, dan kepada dia juga salam. Saya selalu memulai dengan menyampaikan salam kepada Anda dengan mengucapkan alaikum salam atau assalamu alaikum. Itu bukan ahlul bait padahal Anda itu, tapi saya pakai assalamualaikum. Jadi bukan dikaruniai itu, emang harus mengucapkan salam. Cuma jadi boleh alaihi salam itu digunakan bukan kepada Nabi, juga kepada manusia biasa dalam saling menyampaikan salam di antara kita. Kepada orang sudah meninggal dunia juga boleh kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan. Saya biasa kalau masuk rumah, kebetulan orang-orang lagi berkumpul di situ, saya selalu mengucapkan itu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Walaupun mereka sering tersinggung, padahal kita semua satu saat akan memperoleh keahlian itu, yaitu ahli kubur. Cuma ini untuk ahlul bait itu keluarga Nabi, memang perintah salam itu dikukuhkan melalui hadis-hadis Nabi. Ketika turun ayat Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu mengucapkan salam kepadaku, janganlah kamu mengucapkan salam yang buntung, yaitu engkau salam kepadaku, kemudian engkau tidak mengucapkan salam kepada keluargaku. Karena itu di dalam sholawat kita, pada waktu sholat, kita ucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali adalah keluarga Muhammad. Kepada ahlul baitnya, itu Ali itu ahlul baitnya. Karena itulah setiap ahlul bait dianjurkan untuk segera diucapkan sesudah namanya kata alaihi salam dan tidak radhiyallahu anhu, untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada perintah membaca sholawat kepada sahabat Nabi. Tidak ada. Karena itu di dalam sholat kita tidak mengucapkan yang tukang wasahbihi. Itu kalau salat tidak pernah saya dengar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahbi Muhammad. Tidak ada. Dalam sholat semua mengikuti sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, dan ditambah sahabat. Sahabat itu hanya untuk pendahuluan ini aja, khutbah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Itu hanya itu aja. Apa hukumnya membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh menurut mazhab ahlul bait? Saya tidak akan jawab menurut mazhab ahlul bait, menurut Al-Quran aja. Disunahkan membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang saleh. Itu berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Kahfi, ketika Allah bercerita tentang orang saleh yang menemukan kuburan Ashabul Kahfi. Kemudian orang saleh itu berkata, bangunkan di atas kuburan mereka sebuah masjid. Jadi itu tradisi yang diajarkan oleh Al-Quran, membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang saleh. Surat Kahfi ya. Tapi surat Kahfi itu panjang, carinya sulit juga tuh. Cari aja nanti di rumah. Biasa Tipon yang bantu saya cari. Ada dalam kisah tentang Ashabul Kahfi yang mungkin pada awal-awalnya ya kalau begitu. Surat Kahfi itu surat 18. Al-Quran bercerita tentang sekian tahun kemudian ada orang saleh yang kemudian mulai belajar bahwa peristiwa itu menggambarkan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Al-Kahfi surat 21. Maka orang-orang soleh yang kemudian memperoleh kemenangan di atas orang-orang
lain itu kemudian berkata, sungguh kami akan mengambil di atas mereka itu sebuah masjid. Kami akan bangunkan sebuah masjid di atas kuburan mereka. Jadi membangun masjid di atas kuburan itu adalah tradisi orang-orang yang saleh yang digambarkan di dalam Al-Quran. Apa betul bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa sholat Jumat adalah hajinya orang miskin? Tolong dijelaskan perihal sanad dan makannya. Walah, tidak sempat saya. Emang ada hadis itu, innal jum'ata hajjul fuqara'i wal masakin. Jumat itu adalah hajinya fakir dan miskin. Nanti tentang sanad dan makannya saya akan tugaskan anak mutahari dalam pelajaran hadis untuk menyebutkan dalam kitab apa. Hebat, naruskan sanad jeung matan saya tiasa gitu. Menilai sanad dan matan itu. Kalau bisa, udah jangan tanyain sama saya. Langsung saja sekarang melakukan penelitian hadis di perpustakaan. Caranya ialah misalnya Anda gunakan Al-Mu'jam Al-Mufahrus li Al-Fadhil Hadis, kemudian cek hadis yang bunyinya tentang haji kaum fuqara dan masakin, atau melalui beberapa mu'jam hadis yang ada di situ, nanti diketahui dalam kitab hadis apa hadis itu berada, siapa yang meriwayatkannya. Nanti di situ dalam kitab hadis itu ada matan dan sanadnya. Bolehkah seseorang tidak sholat Idul Adha karena bertugas menjaga hewan kurban? Boleh. Dan dia memperoleh pahala dari semua orang yang ibadah sholat sunat Idul Adha itu. Termasuk orang yang menjaga sendal orang yang sholat Idul Adha, itu dapat pahala dari orang yang sholat Idul Adha itu. Saya punya anak perempuan, dia suka foto-foto boneka Barbie. Ibunya tidak suka karena boneka itu bugil, tidak katakan Islamis menurut paham ibunya, sehingga banyak foto itu dirampas. Tentu saja anak itu menangis kesal. Ibunya dalam rangka memperlihatkan otoritasnya malah membakarnya. Anak itu menangis seperti kesurupan karena tidak sadar dari luka pada badannya akibat amukannya. Saya bapaknya membela anak, namun ibunya tetap marah, termasuk ke bapaknya sambil mengatakan bapaknya adalah orang yang tidak punya prinsip. Benarkah perilaku ibu seperti itu? Tidak, tidak benar. Karena tidak satupun ayat Al-Quran dan hadis melarang boneka untuk bugil. Yang dilarang untuk bugil itu ialah yang punya boneka. Yang punya boneka pun tidak semua dilarang untuk bugil. Itu yang punya boneka yang sudah baligh. Kalau masih kecil, dia boleh bugil. Boleh berlari-lari dalam keadaan bugil juga. Tidak berdosa mereka. Tentu keliru kalau membakar boneka Barbie yang bugil, kalau dianggap boneka itu melakukan kemaksiatan. Tapi mungkin ibu itu akan berkata, ini untuk mendidik anak-anak agar jangan melihat perempuan yang bugil. Ya kalau begitu, yang dibakar jangan boneka, tapi perempuan. Kalau melihat perempuan yang membuka auratnya, bakar. Tapi itu pun tidak ada keterangan membakar perempuan yang tidak berpakaian menutup aurat. Tidak ada keterangannya. Dan yang ketiga, si ibu itu sudah menyakiti hati seorang anak yang kepadanya dia sebetulnya ditugaskan Tuhan untuk berkhidmat dan membahagiakan hati anaknya. Yang menulis ini surat ini mungkin bapaknya, dan karena saya seorang bapak, jawaban saya mungkin subjektif. Jadi ibu itu hanya boleh mempertimbangkan saja ucapan saya ini. Gembirakanlah anak-anak kita, karena mereka adalah hadiah Allah untuk kita. Membahagiakan anak-anak itu termasuk amal soleh. Membakar bonekanya itu sebuah perbuatan yang tentu menyakiti hati anak itu, dan tidak akan setelah itu anak itu akan mengambil pelajaran bahwa setelah itu saya tidak akan lagi menyaksikan yang bugil-bugil. Tidak bakal. Bahkan mungkin menjadi trauma yang berkepanjangan. Setiap kali dia punya mainan, dia tidak akan cerita kepada ibunya. Bahkan nanti ketika dia punya pacar pun, mungkin dia kabur karena khawatir kalau pacarnya disampaikan kepada ibunya, ibunya akan membakarnya.
karena pacarnya termasuk mainan yang dia cintai. Pak Ustadz, bolehkah kita membaca doa mahabbah di dalam kunut yang ditujukan untuk orang kafir dengan menyebut namanya atau bagaimana? Kalau kunut kita ditujukan untuk orang kafir, jangan baca doa mahabbah, tentu. Tapi bacalah Allahumma ahlikil kafarata wal mujrimin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa. Kalau kunut yang biasa, kunut itu tidak semuanya untuk orang kafir. Kunut juga bisa untuk orang muslim. Bahkan kebanyakan kunut kita harus ditujukan kepada orang-orang Islam. Doakan kaum muslimin dan muslimat di dalam kunut kita itu. Ada kunut yang sering kita baca itu pada waktu subuh. Tidak ada untuk orang kafir itu. Itu semua untuk kita, kaum muslimin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Itu semua untuk kita. Ya Allah, berilah kami petunjuk beserta orang-orang yang kau tunjuki. Dan sejahterakanlah kami, selamatkanlah kami beserta orang-orang yang kau selamatkan. Itu semua kita tentang kaum muslimin. Nah, kalau doa seperti itu tentu saja boleh kita masukkan doa mahabbah di dalamnya. Saya sendiri tidak tahu apa yang dimaksud doa mahabbah itu. Apa doa mahabbah itu adalah doa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila hubbik wa antaj'alaka ahabba ilayya mimma siwak. Kalau itu doa mahabbah yang dimaksud, boleh dibaca dalam kunut-kunut kita. Malah dianjurkan dibaca dalam kunut-kunut kita. Apakah kekhalifahan manusia meliputi alam jin? Oh, Anda tahu saya. Nanti ada pertanyaan berikutnya, apakah kekhalifahan jin meliputi manusia? Tapi saya pikir mungkin meliputi alam jin juga. Seluruh alam ini sebetulnya ditaklukkan Tuhan untuk manusia. Karena itu jin pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang manusia, kalau saya tidak salah. Apa saja jihadnya seorang perempuan? Dalam salah sebuah hadis, jihad seorang perempuan ialah berkhidmat kepada suaminya. Jihadul mar'ah husnul taba'ul. Jihadnya seorang perempuan ialah berkhidmat kepada suaminya. Jihad tersebut apa tercantum dalam Al-Quran? Tidak. Dia tercantum dalam hadis. Termasuk ada hadis yang mengatakan bahwa haji adalah jihadnya seorang perempuan juga. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Dan seorang perempuan minta izin jihad kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk berhaji, karena haji adalah jihadnya perempuan. Tetapi itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh berjihad. Boleh aja perempuan berjihad, cuma tidak wajib bagi mereka seperti wajibnya atas laki-laki. Perempuan itu tidak wajib berjihad, berperang dalam arti perang, tidak wajib. Tapi kalau ikut, bagus aja, sunnah. Nasibah misalnya, itu salah seorang perempuan yang ikut berperang dalam perang Uhud dan menjagai Nabi dengan seluruh tubuhnya sehingga dia gugur dalam pembelaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang perempuan. Mungkinkah doa kita tidak dikabulkan karena terhalang oleh doa orang lain yang bertolak belakang dengan doa kita? Mungkin. Kalau saya misalnya berdoa, di belakang saya istri saya mengaminkan. Dalam doa saya itu saya berdoa, ya Allah berikan kepada saya istri yang baru. Istri saya di sini tentu berdoa lagi, ya Allah hindarkanlah suami saya dari perempuan yang lain selain saya. Kayaknya sampai sekarang itu doa saya tidak dikabulkan Tuhan karena terhalang oleh doa istri saya. Boleh jadi. Tapi kalau doa Anda tidak dijabah, jangan cari-cari siapa yang menghalangi doa Anda. Itu tidak boleh itu. Tapi yang jelas doa itu sering terhalang. Satu, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kedua, doa kita terhalang karena mungkin kita tidak membaca sholawat dan salam di dalam doa itu. Yang ketiga, doa kita terhalang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan waktu yang tepat untuk memenuhi doa kita itu.
Sebetulnya bukan terhalang karena sesuatu, itu terhalang karena waktu saja. Seperti anak SD yang berdoa misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya sarjana. Tentu Tuhan mengabulkannya melalui periode yang panjang. Tidak akan dikabulkan waktu itu. Pada bulan puasa kemarin kekasih menemukan sebuah dompet, di dalamnya terdapat Rp79.000 dengan alamat yang kurang jelas. Dia bingung mau mengembalikan kemana, akhirnya yang itu dibagikan ke sanak saudara orang kurang mampu. Dan pada bulan kemarin dia menemukan dompet lagi dengan sejumlah uang mencapai ratusan ribu. Alhamdulillah itu jadi punya pekerjaan penemu dompet. Alamatnya lengkap tapi jauh di Brebes, ada fotonya kurang lebih 3 kali kekasih melihat orangnya, dan setiap kali itu juga dia berniat mengembalikannya, tapi setiap kali mau bertemu orangnya sudah tidak ada. Saya pun pernah mengantarnya 2 kali. Sampai 1 bulan uang itu tidak ganggu, akhirnya dengan tidak berniat mencuri uang itu dibagi-bagi lagi. Yang ingin saya tanyakan, rizki atau ujiankah itu? Haram atau halalkah uang itu? Bagaimana cara menebus dosanya jika uang itu sudah terpakai? Kalau uang itu tidak jelas alamatnya, tidak dosa Anda mau bagi-bagikan. Dan kalau sudah jelas alamatnya, Anda bisa kirim surat kepadanya untuk mengambil uang itu. Tidak usah Anda antarkan sendiri, suruh dia ngambil uang itu. Kalau dia tidak mengambil uangnya, sampai waktu yang ditentukan, Anda berhak membagi-bagikannya kepada orang miskin. Itu kata ahli fikih. Dulu dalam fikih itu dibicarakan, kalau ada orang kehilangan sesuatu, lalu ada orang menemukannya, dia umumkan di masjid. Kalau sekian bulan tidak diketahui, tidak ada yang mengaku, itu boleh dibagi-bagikan untuk kepentingan sosial. Seringnya menemukan dompet itu rizki atau ujian, bisa dua-duanya. Dia bisa jadi rizki apabila orang itu tidak mengklaim duitnya, itu jadi rizki. Tapi juga sekaligus ujian untuk menguji kejujuran kita. Haram atau halalkah uang itu saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana kalau kemudian orang itu ngambil dan uangnya sudah terpakai? Ya kembalikan lagi lah. Anggap saja itu utang.